Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang perang lagi, Bang, tentang perang. Masih ingat siapa yang menggantikan atau Raja Persia yang baru namanya? Siapa kemarin, Pak? Yazdajrid namanya. Yazdajrid. Yang waktu itu masih berumur 21 tahunan. Kalau usia gitu berarti, kalau sekarang berarti masih kuliah. Semester berapa? Semester 3. Nah, sudah menjadi penguasa Persia. Persia ini adalah salah satu negara adikuasa di zamannya. Salah satu negara adikuasa di zamannya. Yang satunya adalah Romawi, Imperium Romawi. Nah, Yazdajrid ini memobilisasi itu menggerakkan pasukan secara besar-besaran meliputi seluruh wilayah Persia yang dipusatkan di ibu kotanya, yaitu Madain. Kota Madain, yang di situ terkenal dengan istana putihnya yang disebut dengan Ctesiphon. Mungkin mirip dengan gedung putih sekarang di Amerika, mungkin. Ini namanya juga sama, Istana Putih, cuma namanya Ctesiphon. Nah, ia juga berusaha mempropaganda wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh pasukan muslimin dan sudah melakukan perjanjian damai dengan pasukan muslimin, ini dipengaruhi supaya memberontak, supaya melakukan perlawanan. Nah, karena kalah jumlah, Bang, ini kalau dilawan nanti malah bunuh diri. Akhirnya kemudian melalui pertimbangan yang sangat matang, Panglima Al-Musanna bin Haris kemudian mengambil kebijakan untuk menarik mundur pasukan-pasukan yang sudah berada di wilayah Irak itu. Ditarik mundur menuju ke wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah Irak. Jadi mereka kemudian berpencar di perbatasan-perbatasan Persia, lalu membuat tempat-tempat pengintaian berbaur dengan penduduk asli sehingga sulit untuk dideteksi. Nah, tempat-tempat pengintaian ini akan digunakan sebagai sarana komunikasi atau untuk mengawasi dan saling membantu ketika sedang diperlukan. Jadi membaur dengan penduduk-penduduk yang berada di tempat itu, sehingga tidak kelihatan bahwa ini adalah pasukan. Kemudian ketika Sayyidina Umar mendapatkan berita tersebut, bahwa pasukan Persia sedang menyusun kekuatan besar, ia kemudian memerintahkan wajib militer karena memang kondisinya sangat mendesak. Karena jumlahnya luar biasa pasukannya. Setiap penduduk muslim, laki-laki yang sudah balik,
dia wajib berlatih militer kemudian ikut perang. Sayyidina Umar kemudian memerintahkan Al-Musanna untuk melihat kabilah-kabilah yang layak dan mampu berperang, baik suka maupun tidak suka. Nah, ini wajib namanya Bang, suka maupun tidak suka. Mereka harus ikut perang. Jadi saat itu tepat di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu kalau bahasa Jawa ini apa Pak? Besar. Besar gitu. Zulhijjah. Zul itu artinya punya, hijjah itu artinya haji. Bulan yang punyai haji. Di tahun ke-13 Hijriah. Zulhijjah di tahun ke-13 Hijriah. Saatnya orang-orang muslim akan segera melakukan perjalanan haji. Saat itulah Sayyidina Umar berkirim surat kepada seluruh gubernur-gubernur yang berada di Jazirah Arab agar mereka menemuinya di Madinah setelah melakukan ibadah haji. Jadi setelah melakukan ibadah haji nanti para gubernur-gubernur ini diharapkan menemui Sayyidina Umar di Madinah. Ibadah haji itu terakhirnya teng pundi, Pak? Di Madinah apa di Mekah? Di Mekah, nggih, di Mekah. Jadi yang di Madinah itu transit mawon. Nah, adapun isi suratnya adalah sebagai berikut. Jangan tinggalkan siapapun yang mempunyai senjata atau mempunyai kuda atau kemampuan dan keberanian atau hanya sekedar mempunyai ide atau usulan. Semuanya direkrut. Jadi rekrutlah mereka dan berangkatkanlah kepadaku sesegera mungkin. Jadi semua gubernur ini menyambut perintah sang khalifah atau yang pada waktu itu disebut dengan Amirul Mukminin. Jadi sebutan khalifah Rasulullah itu hanya untuk Sayyidina Abu Bakar. Setelahnya sebutannya adalah Amir, Amirul Mukminin. Termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas yang waktu itu masih berada di tengah-tengah suku Hawazin yang jaraknya lumayan jauh, suku Hawazin yang dulu dipimpin oleh seorang yang dijuluki Nabi Ahmaqul Muta', orang bodoh tapi ditaati, namanya Uyainah ibnu Hizn namanya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ditugasi Sayyidina Abu Bakar untuk mengurus masalah sedekah dan zakat dari suku Hawazin sampai masanya Sayyidina Umar. Lalu ia pun menulis surat balasan kepada Sayyidina Umar yang isinya, aku telah menghimpun 1000 pasukan berkuda dengan segala perlengkapannya untukmu. Mereka adalah orang-orang pemberani, cerdas, bertanggung jawab atas kabilahnya masing-masing, dan mereka adalah pembuat keputusan yang sangat dihormati oleh sukunya. Maka dengan segala kelebihannya, aku serahkan 1000 pasukan ini kepadamu. Itu surat balasan yang ditulis oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, para jamaah sekalian, setelah musim haji selesai. Musim haji selesai berarti perkiraan bulan apa, Pak? Muharram, Muharram. Berarti masuk tahun ke-14. Kalau tadi masih tahun 13. Tepatnya di bulan Muharram, awal tahun ke-14 Hijriah, Sayyidina Umar berhasil mengubarkan semangat jihad untuk menaklukkan atau untuk melawan Persia. Jadi setelah puluhan ribu pasukan berkumpul di Madinah, Sayyidina Umar ini memerintahkan untuk keluar menuju ke tempat yang namanya Siror, atau ada yang menyebutnya Ziror. Ini nama daerah, Bang ya. Kemudian di sana mendirikan kemah
Semuanya kemah di sana. Tetapi para sahabat belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Sayyidina Umar ini. Maka Sayyidina Utsman kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau akan lakukan di sini?" Lah mendapat pertanyaan begini nih, jawabannya Sayyidina Umar ngeten, Pak. As-sholatu jami'ah. Napa niki? Mari kita sholat berjamaah. Nggih. Nyambung mboten? Mboten nyambung nggih. Jadi Sayyidina Umar ditanya, "Apa yang akan kau lakukan wahai Amirul Mukminin?" Kemudian dijawab, "As-sholatu jami'ah." Kita sholat berjamaah dulu. Nah, selesai berjamaah itulah Sayyidina Umar kemudian baru mengajak para tokoh-tokoh sahabat ini untuk bermusyawarah. Termasuk Sayyidina Ali. Termasuk Sayyidina Ali yang waktu itu masih tinggal di Madinah, kemudian dipanggil menuju ke tempat yang namanya Siror tadi. Sayyidina Umar lalu mengutarakan maksudnya bahwa dia bertekad untuk memimpin sendiri pasukan yang sedang bergerak menuju ke Irak atau Persia itu kan. Nah, ini hampir semua sahabat menyetujui, Bu ya. Hampir semua sahabat menyetujui. Seperti halnya Sayyidina Ali yang mengatakan, "Pergilah wahai Amirul Mukminin, sebab dengan itu akan lebih menakutkan bagi musuh-musuh kita." Itu kata Sayyidina Ali. Nah, ternyata ada seorang yang berpendapat beda. Tidak setuju. Siapa dia? Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Dengan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Tinggallah dan kirim orang lain. Karena jika tentaramu dikalahkan, itu tidak sama dengan kekalahanmu." Maksudnya, andaikan tentara yang kau kirim itu kalah, panglimanya terbunuh, maka itu bukan berarti mengalahkanmu. Sebab Amirul Mukminin masih berada di Madinah, masih selamat. Masih bisa memerintahkan yang lain. Tetapi jika engkau sampai kalah dan terbunuh, maka orang-orang muslim akan menjadi lemah, bahkan bisa jadi dia murtad dan tidak pernah bersaksi lagi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi sebaiknya engkau mengutus seseorang dan engkau kembali ke Madinah. Kata siapa ini tadi, Pak? Abdurrahman bin Auf. Jadi sahabat yang terkenal dengan apa? Dermawan, kaya karena saudagar. Ini luar biasa Abdurrahman bin Auf itu, yang sering kita dengar, bahkan kepingin melarat pun boten saged. Saking kepingin melarate, suatu saat kurma itu wayahe panen tapi udan terus. Akhirnya napa? Bosok. Nah, untuk supaya menolong para sahabatnya, sekaligus aku ben rodok miskin, dibeli kurma itu dengan harga normal, Pak. Tetapi tidak disangka-sangka ternyata gubernur Yaman itu mencari kurma bosok untuk obat. Kurma bosok untuk obat. Ini salah satu daripada keistimewaan kurma, Pak. Bosok pun masih bisa dipakai. Nek teng Indonesia apa, Pak? Pace. Bosok isi digawe masih bisa. Dulu bombing-bombingnya pace. Bosone napa niku, Rin? Mengkudu mengkudu. Kira-kira begitu nggih. Justru dibeli dengan harga berlipat. Masya Allah. Luar biasa. Jadi orang kalau sudah ditakdirkan kaya itu ya memang takdirnya kaya. Itulah Abdurrahman bin Auf. Nah, para jamaah sekalian, nampaknya Sayyidina Utsman itu juga menyetujui apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf.
Yaitu lebih baik Sayyidina Umar tinggal di Madinah dan mencari ganti orang untuk memimpin perang. Kalau pemimpin negara kemudian ikut perang terus sampai terbunuh, maka bahaya ini Pak. Negara bisa kacau. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman ibnu Affan. Sayyidina Umar kemudian mengatakan, jika memang demikian, tunjukkan kepadaku siapa kesatria yang pantas untuk memimpin pasukan ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku telah menemukan siapa orang itu. Kata Sayyidina Umar, siapa itu? Dia adalah singa yang menyembunyikan cakar-cakarnya. Dia adalah singa yang menyembunyikan kuku-kukunya. Masya Allah. Siapa dia, Pak? Sinten kira-kira? Nah, kita lanjutkan sebentar, biar jenengan rada penasaran. Sopo iki? Kok ono wong singa itu? Kira-kira begitu nggih. Dia adalah singa yang menyembunyikan cakar-cakarnya. Dia adalah orang pertama kali, ini tambahan, bukan kata-kata daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dia adalah orang pertama kali yang menumpahkan darah musuh Islam. Okay. Jadi ketika usianya masih belia, masih 17 tahun, masih idealisnya. Usia-usia SMA itu kan masih idealisnya. Itu ketika dia sedang rukuk atau sholat, ya. Kalau sekarang sholat di sebelahnya Ka'bah, itu diganggu oleh orang-orang Quraisy, Pak. Nah di sebelahnya itu kebetulan ada tulang rahang unta, Pak. Langsung disamplukno gitu, ambil disampluk, pluak, kena sininya, berdarah-darah. Masih umur 17 tahun itu, berdarah-darah, hingga kesakitan dan tidak mengganggu lagi. Disamplukno itu bahasa Indonesia napa Pak nggih? Dipukul itu kan umum Pak nggih. Disampluk itu kan begini nggih. Disamplukno pokoke nggih. Kalau dipukul kan begini umum nggih. Dari bawah gitu nggih. Jeblak. Kena kepalanya dan berdarah-darah. Rahang unta Pak, bergerigi itu nggih. Bagaimana rasanya? Lumayan. Nah, para jemaah sekalian, siapa dia? Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu di antara asyara minal mubasyirina bil jannah. 10 di antara para sahabat yang diberi kabar, berita gembira, yaitu dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jenengan eling-eling nih. Magi di Fatihai dan lain-lain. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, mendengar nama Sa'ad bin Abi Waqqas disebut, Sayyidina Umar langsung setuju. Langsung setuju. Lalu terbayanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya sosok Sa'ad bin Abi Waqqas. Mulai dari dia masuk Islam. Kira-kira masuk Islamnya lebih dulu mana? Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sayyidina Umar? Sa'ad bin Abi Waqqas. Di awal-awal Islam itu dia sudah masuk Islam. Jadi di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, yang paling telat masuk Islamnya ya Sayyidina Umar. 9 di antaranya itu sudah di awal sudah masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dia ini bagikan singa yang mampu mencengkeram musuh-musuhnya. Kemudian mematahkan tulang-tulangnya. Itu tulang-tulang musuhnya itu. Maka dengan kata-kata singa ini menjadi penyemangat tersendiri, Pak. Singa yang menyembunyikan cakar-cakarnya. Ini mempunyai semangat tersendiri sebab orang Arab itu dulu menamakan orang Persia itu dengan sebutan singa. Karena kekuatan dan keganasannya di medan perang. Tidak ada yang berani orang Arab sebelum Islam itu, yang berani berkonfrontasi dengan orang-orang Persia itu, tidak ada.
Nah, sekarang singa muslim yang menyembunyikan cakarnya itulah yang akan mampu merobek-robek singa-singa Persia. Nah, ini namanya jargon, Mbak. Semerup jargon. Jadi singa melawan singa itu jargon, bukan sungguhan. Nah, jargon itulah yang akan memberikan semangat bagi pasukan muslimin nanti. Ya, termasuk jenengan kalau mendengar kampanye itu kan pasti ada jargon itu. Pasti itu. Dan kata-kata itu dicari sedemikian rupa, bahkan melibatkan ahli bahasa, Pak, untuk mencari jargon itu. Sehingga bisa masuk ke alam bawah sadar, masuk jelb gitu ke alam bawah sadar. Itu namanya jargon. Jadi sekarang jargonnya pasukan muslimin adalah singa yang menyembunyikan kukunya atau cakarnya akan melawan singa-singa dari Persia. Nah, para jamaah sekalian, Sayyidina Umar kemudian mengutus seseorang untuk memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas yang waktu itu masih berada di mana tadi? Di suku Hawazin. Di suku Hawazin. Untuk segera mungkin kembali ke Madinah. Nah, setelah sampai ke Madinah, Sayyidina Umar ini kemudian memberitahunya bahwa dia akan ditugasi memimpin pasukan yang jumlahnya belum pernah terkumpul, mulai dari sejak zaman Nabi sampai waktu itu. Belum pernah terkumpul pasukan yang jumlahnya sebesar itu. Cuma jumlahnya belum ada sumber berapa itu kira-kira. Kapan-kapan barangkali ketemu. Sekaligus mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Irak dalam rangka menghadapi perang besar melawan Persia. Nah, para jamaah sekalian, ketika akan melepas pasukan ini, Sayyidina Umar kemudian berwasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang isinya adalah sebagai berikut. Wahai Sa'ad dari Bani Wahab atau Wuhab, Sayyidatina Aminah. Siapa, Pak? Sayyidatina Aminah, ibu Nabi. Itu berasal dari Bani Wahab ini. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu walaupun umurnya di bawah Nabi, tetapi dia pernah paman Nabi. Pernah paman Nabi. Mungkin sepupu dari ibunya. Wahai Sa'ad dari Bani Wahab, janganlah sekali-kali engkau terperdaya, karena orang mengatakan engkau adalah paman Rasulullah. Jangan merasa bangga, kemudian bangga itu melalaikan dirimu, sebab orang-orang mengatakan engkau adalah paman Rasulullah, atau engkau adalah sahabat Rasulullah. Masya Allah, ini pembelajaran bagi orang-orang yang mengaku keturunan Nabi kemudian omongannya dan tindakannya tidak pas. Berarti mereka terpedaya. Sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi Allah menghapus keburukan dengan kebaikan. Tidak ada hubungan kekerabatan antara Allah dan hambanya, antara Allah dan seseorang, kecuali ketaatannya kepada Allah. Manusia terhormat dan manusia rendahan di hadapan Allah itu sama. Tidak ada bedanya. Allah adalah Tuhan mereka dan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki keutamaan atau tidak memiliki keutamaan itu tergantung kepada ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apapun yang pernah engkau saksikan dari Rasulullah semenjak beliau diutus hingga beliau meninggalkan kita. Dan tetaplah mengikuti beliau karena itu adalah perintah. Inilah nasihatku untukmu. Jangan sekali-kali meninggalkannya atau membencinya. Sebab jika itu yang kamu lakukan, maka amalanmu akan sia-sia dan engkau termasuk orang yang merugi.
Masya Allah. Jadi sudah menjadi kebiasaan. Para sahabat itu dulu saling memberi nasihat. Saling memberi nasihat. Tidak peduli dia amir atau khalifah, tetap meminta nasihat dan memberi nasihat. Yang di surat Asr itu, wal asri itu apa? Watawa saubil haqqi watawa saubis sabar. Jadi salinglah memberikan nasihat dalam dua hal. Yang pertama tentang kebaikan dan yang kedua tentang kesabaran. Masya Allah, ini membudaya dulu. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, apapun posisi dan kedudukan kita, baik itu sebagai orang tua atau bahkan mbah-mbah atau tokoh masyarakat, teruslah meminta nasihat atau koreksi. Kalau sebagai orang tua ya nanti kalau anak-anaknya sudah bisa diajak ngomong, bisa mengeluarkan pendapat, ya anaknya ya disuruh untuk memberikan pendapat atau koreksi. Kalau tidak demikian, bahkan kadang-kadang seseorang itu mau memberikan nasihat itu sungkan. Seorang anak mau ngomong ke orang tuanya hal-hal yang baik itu kadang-kadang sungkan. Apalagi ada yang tidak berani, Pak, karena takut. Tidak hanya sungkan tapi tidak berani. Ada seorang penceramah yang terkenal lama kalau ceramah itu. Tetapi tidak ada yang berani memberikan masukan. Tapi bolak-balik dirasani aja. Cek suwe ini gak mari-mari. Biasanya 15 menit. Iki 30 menit. Sering ya dengar begitu, tapi tidak ada yang berani menyampaikan. Apa sebabnya? Sebab tokohnya itu tidak pernah memberikan apa ya namanya? Mbok yo dikei masukan dan lain-lain. Itu perlu, Bang, ya. Jadi orang yang memposisikan dirinya seperti itu ini sangat berbahaya. Kalau kata Prof. Ali dulu pernah mengatakan, orang yang tidak pernah dinasihati atau tidak memberikan kesempatan orang lain untuk menasihati, itu sama dengan kaki yang satunya itu sudah di jurang satunya, sudah melangkah ke jurang, tinggal satu. Dia beleset sedikit gitu saja, dia langsung jatuh ke jurang, sudah tidak bisa tertolong. Seperti hari-hari ini sedang viral itu, ya karena mungkin salah satunya begitu. Begitu jatuh langsung tidak tertolong. Betul saya sebut nama, Pak, lagi viral itu. Jadi saya mengambil pelajaran yang luar biasa dari Prof. Ali itu. Beliau ketika mau ceramah itu, siapapun yang berada di situ itu pasti disuruh memberikan nanti apa yang kurang gitu. Apa yang kurang. Termasuk ketika beliau nulis khutbah dan lain-lain, kalau ada sangkut pautnya dengan kisah sejarah, pasti dikirim ke saya, disuruh ngoreksi. Kalau ada sangkut pautnya dengan hadis, pasti dikirim ke siapa gitu. Masya Allah. Sehingga karena saya sering dikirimi begitu, ketika saya mau memberikan masukan ya tidak sungkan. Ya langsung saja, biasa-biasa saja. Dan beliau sangat sangat menerima dengan masukan-masukan itu. Itu maksud saya, Jadi menempatkan dirinya, orang itu tidak sungkan, apalagi takut untuk memberikan masukan. Termasuk panjenengan, kalau misalnya ada sesuatu yang salah yang saya sampaikan, monggo langsung di WA. Masya Allah, senang saya gitu. Jangan sampai ketika diberi masukan kemudian, disalah notok. Kira-kira begitu, Jadi sangat berbahaya orang yang tidak mau diberi masukan. Lalu bagaimana hiruk pikuknya pasukan yang dalam jumlah besar ini ketika bergerak menuju ke wilayah Persia? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.